Perkenalkan, saya Sarnova dengan NPM 214120008, Prodi Akuntansi 2021. Pada video kali ini, kita akan membahas materi tentang konsep dasar, makna, dan model kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan konsep yang vital bagi keberhasilan organisasi. Pemimpin yang efektif dapat menggerakkan dan menginspirasi orang-orang untuk mencapai tujuan bersama. Memahami yang mendalam tentang definisi, sifat, dan model kepemimpinan menjadi sangat penting bagi siapapun yang ingin menjadi pemimpin yang berhasil dan disegani. Definisi dan makna kepemimpinan. Yang pertama, pengaruh dan inspirasi. Kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi dan menginspirasi orang lain agar mau bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Seorang pemimpin yang efektif dapat menggerakkan pengikutnya melalui visi, motivasi, dan keteladanan. Yang kedua, memimpin dengan karisma. Pemimpin yang berkarisma dapat mempengaruhi pengikutnya dengan kepribadian dan gaya komunikasi yang kuat. Mereka mampu membangun hubungan yang dekat dan dapat menginspirasi orang lain untuk mengikuti mereka. Yang ketiga, memecahkan masalah. Seorang pemimpin yang baik juga harus mampu mengidentifikasi dan menangani berbagai masalah yang dihadapi oleh organisasi. Mereka harus dapat membuat keputusan yang tepat dan memberikan solusi yang efektif. Selanjutnya, sifat-sifat pemimpin yang efektif. Integritas. Pemimpin yang efektif memiliki integritas yang tinggi. Mereka konsisten dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip mereka dan dapat dipercaya oleh pengikutnya. Yang kedua, visi dan motivasi. Seorang pemimpin harus memiliki visi yang jelas dan dapat memotivasi orang lain untuk mewujudkannya. Mereka dapat mengkomunikasikan tujuan dengan baik dan menginspirasi pengikutnya. Yang ketiga, kemampuan adaptasi. Pemimpin yang efektif juga harus fleksibel dan mampu beradaptasi dengan situasi yang berubah. Mereka dapat menyesuaikan gaya kepemimpinan mereka sesuai dengan kebutuhan organisasi. Selanjutnya, gaya kepemimpinan autokrasi, demokratis, dan laissez-faire. Yang pertama, autokratis. Pemimpin autokratis cenderung membuat keputusan sendiri dan meminta pengikutnya untuk mematuhi perintah. Mereka memiliki kontrol yang kuat atas organisasi dan tidak melibatkan bawahan dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, demokratis. Pemimpin demokratis melibatkan pengikutnya dalam proses pengambilan keputusan. Mereka menghargai masukan dari bawahan dan mendorong partisipasi aktif. Gaya ini dapat meningkatkan motivasi dan komitmen pengikut. Yang ketiga, laissez-faire. Pemimpin laissez-faire memberikan kebebasan yang luas kepada pengikutnya untuk mengambil keputusan dan menyelesaikan tugas-tugas mereka sendiri. Mereka hanya memberikan sedikit dan arahan. Kepemimpinan transformasional dan transaksional. Kepemimpinan transformasional, pemimpin transformasional memotivasi dan menginspirasi pengikutnya untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi. Mereka mengidentifikasi dan mengembangkan potensi pengikut serta mendorong kreativitas dan inovasi. Kepemimpinan transaksional. Kepemimpinan transaksional berfokus pada pertukaran imbalan dan hukuman untuk memotivasi pengikut. Mereka menetapkan tujuan, memberikan umpan balik, dan menghargai kinerja yang baik. Slide selanjutnya, kepemimpinan situasional menyesuaikan gaya dengan situasi. Yang pertama, menilai kesiapan pengikut. Pemimpin situasional harus mampu menilai tingkat kesiapan dan kompetensi pengikutnya. Hal ini akan menentukan gaya kepemimpinan yang paling sesuai digunakan. Yang kedua, memilih gaya yang tepat. Berdasarkan penilaian tersebut, pemimpin dapat memiliki gaya kepemimpinan yang tepat, mulai dari memberikan instruksi yang jelas hingga memberikan dukungan dan pendelegasian tugas. Yang ketiga, menyesuaikan gaya. Pemimpin situasional harus fleksibel dan bersedia menyesuaikan gaya kepemimpinan mereka sesuai dengan perubahan situasi dan tingkat kesiapan pengikut. Selanjutnya, pengembangan kompetensi kepemimpinan. Yang pertama, pelatihan dan mentoring.
Pengikut program pelatihan kepemimpinan dan mendapatkan bimbingan dari mentor yang berpengalaman dapat membantu mengembangkan potensi kepemimpinan. Hal ini memberikan kesempatan untuk mempelajari teknik-teknik kepemimpinan yang efektif. Yang kedua, praktik kepemimpinan. Terlibat dalam proyek-proyek atau kegiatan yang melibatkan kepemimpinan dapat memberikan kesempatan untuk menerapkan dan mengembangkan keterampilan kepemimpinan secara langsung. Pengalaman praktis ini sangat berharga. Yang ketiga, refleksi dan pembelajaran berkelanjutan. Pemimpin yang efektif selalu belajar dari pengalaman mereka. Mereka melakukan refleksi atas praktik kepemimpinan mereka dan terus berupaya meningkatkan diri. Hal ini penting untuk menjaga agar kompetensi kepemimpinan tetap relevan dan berkembang. Slide terakhir, peran pemimpin dalam organisasi. Yang pertama, menetapkan visi. Pemimpin harus dapat merumuskan visi yang jelas dan menginspirasi pengikutnya untuk mewujudkannya. Visi yang kuat dapat memberikan arahan dan tujuan yang jelas bagi organisasi. Yang kedua, memotivasi pengikut. Seorang pemimpin harus dapat memotivasi dan menginspirasi pengikutnya untuk bekerja keras dalam mencapai tujuan bersama. Pemimpin yang efektif dalam menciptakan lingkungan kerja yang mendukung dan membangun rasa kepemilikan. Yang ketiga, pengambilan keputusan. Pemimpin harus mampu membuat keputusan yang tepat dan memecahkan masalah-masalah yang dihadapi organisasi. Mereka harus berpikir strategis dan berani mengambil risiko yang diperhitungkan. Yang keempat, pengembangan organisasi. Pemimpin yang efektif juga berperan dalam mengembangkan organisasi, baik dari sumber daya manusia, proses, maupun struktur. Mereka harus dapat mengarahkan organisasi untuk terus berinovasi dan beradaptasi dengan perubahan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih.